Halo semuanya, kami di sini ingin menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu program untuk mengimplementasikan Kertaini Factor untuk membedakan penyakit antara demam biasa, demam berdarah, dan COVID-19. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Marsulo Wongso, dengan rekan-rekan saya, Akion, tolong lambaikan tangan Anda, dan juga Andreas. Oke, karena kami sudah memperkenalkan diri kami, kita lanjutkan ke programnya. Oke, ini program yang telah kami buat. Saya akan jelaskan. Pertama dari sini di print. Print ini berfungsi untuk mengeluarkan output ke dalam program. Di sini kami melakukan output yaitu selamat datang pada program untuk membedakan penyakit. Kami di sini itu untuk menjelaskan ke user agar dia itu lebih mengerti apa yang harus dilakukannya. Jadi kalau si user memiliki gejala tertentu, dia harus menekan jika tidak tekan T saja. Oke, kita lanjut. Di sini kami membuat variabel penyakit, yaitu variabel yang berisikan tarik atau array. Di sini kami sudah membuat 3 indeks. Indeks pertama berisikan demam biasa, yang kedua demam berdarah, yang ketiga COVID-19. Di sini kami membuat lagi satu array, yaitu array dengan variabel gejala. Isinya panas, sakit kepala, batuk, bersin, pilek, dan hidung tersumbat, lalu kedinginan, sakit tenggorokan, kelelahan, kehilangan selera makan, sesak nafas, nyeri sekujur tubuh, bintik merah pada kulit, mual, muntah, diare, lalu yang terakhir mimisan. Lalu kami membuat lagi sebuah array pengetahuan, di mana di array ini kami memasukkan MB dan MD ke dalam penyakit tertentu dengan gejala tertentu. Misalnya di sini, dengan penyakit demam biasa yang memiliki gejala panas, kami memasukkan MB-nya 0,9 dan MD 0,1. MB itu untuk nilai kepercayaan, sedangkan MD untuk nilai ketidakpercayaan. Kalau di sini ada demam biasa dengan gejala sakit kepala, MB-nya 0,5, lalu MD-nya 0,2. Lalu sisanya bisa tidak sendiri. Habis setelah demam biasa, kami memasukkan penyakit demam berdarah dengan gejala tertentu seperti panas, sakit kepala, kehilangan selera makan, nyeri sekujur tubuh, bintik merah, mual, muntah, diare, dan mimisan. Tentu saja MB dan MD yang digunakan berbeda dengan demam biasa. Contohnya saja seperti sakit kepala. MB-nya 0,5 dan MD-nya 0,2. Sedangkan untuk demam berdarah, MB-nya 0,9, sedangkan MD-nya maksud saya di sini sakit kepala, MB-nya 0,8 dan MD-nya sendiri 0,2. Bisa dilihat perbedaannya. Lalu berikutnya untuk penyakit COVID-19 dengan gejala tertentu juga, seperti panas, batuk, bersin, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sesak nafas. MB dan MD yang digunakan juga berbeda dengan kedua penyakit lainnya. Kita lanjutkan ke programnya, kita lanjutkan lagi. Lalu di sini kami membuat array kosong yang memiliki variabel gejala dipilih. Setelah itu kami melakukan perulangan for i di range len gejala. Len ini untuk menghitung, jadi menghitung gejalanya. Lalu kami di sini buat variabel jawab. Jawab di sini kami meminta inputan dari user, masukkan dari user. Apakah mengenai ada tambah? Tambah ini menunjukkan gejala-gejalanya. Gejala dalam kurung I.
kami tambah lagi sini mengeluarkan lagi output untuk ditahukan ke user seperti keterangan yang sudah dijelaskan di atas. Lalu kami membuat lagi sebuah if, yaitu untuk kondisi. Jadi if kondisinya jawab dot upper sama dengan y. Dot upper ini digunakan untuk membesarkan huruf. Jadi di sini dot upper. Jadi apapun yang kita ketik di sini walaupun huruf kecil akan menjadi huruf besar. Jadi jawab dot upper sama dengan y karena tipenya string jadi memerlukan petik. Maka gejala dipilih dot append gejala. Jadi gejala dipilihnya dimasukkan ke dalam array gejala. Jika kita menjawab ya. Nah, lalu kami di sini melakukan print lagi untuk mengeluarkan output. Kami mengeluarkan gejala dipilih di sini, lalu kami mengeluarkan lagi gejala yang telah kita pilih ya atau kita tekan ya. Selanjutnya di sini kami membuat array lagi. Array kosong yang variabelnya penyakit terpilih. Lalu kami melakukan perulangan lagi di sini. For i in range len pengetahuan. Lalu kami buat perulangan lagi, perulangan dalam perulangan. For j in range len gejala pilih. Maka lalu kami buat kondisi jika pengetahuan i dalam array 1 sama dengan gejala dipilih. Jadi kalau untuk di Python itu indeks ini maksudnya indeks keberapa. Kalau di Python itu indeks pertama itu dimulai dengan angka 0 lalu baru angka 1 berikutnya lalu seterusnya. Lalu setelah kami buat kondisi ini kami membuat kondisi lagi jika pengetahuan i indeks 0 atau yang pertama tadi tidak di penyakit terpilih, maka penyakit terpilih ini dot append pengetahuan i0. Setelah itu kami print lagi, kami mengeluarkan output berupa gejala terpilih, lalu memunculkan penyakit terpilih, yaitu penyakit yang sudah kita tekan ya, atau penyakit yang kita alami. Berikut ini kami buat lagi list CF, array list CF, kami isi kosong lagi seperti sebelumnya. Coding ini kami gunakan untuk melakukan perhitungan pada rumus yang sudah kami dapatkan di jurnal. Ya, lalu pertama kami mulai dengan perulangan for i in range len penyakit terpilih. Lalu kami print lagi sama dengan, lalu kami tambah penyakit terpilih sama dengan, lalu kami buat di sini jumlah pengetahuan sama dengan 0 agar awalnya itu sudah ada nilai tapi angka 0 sama juga dengan pengetahuan ke 0 ini. Lalu kami melakukan perulangan for j di sini. For j in range len pengetahuan. Lalu kami tambahkan kondisi jika pengetahuan j di indeks pertama atau indeks ke 0 sama dengan penyakit terpilih i dan pengetahuan j indeks 1 di gejala terpilih, maka jumlah pengetahuan sama dengan jumlah pengetahuan ditambah 1. Kalau kami buat lagi di sini, MB lama sama dengan 1, kami masukkan angka 0 maksudnya. Jadi MB lama sama dengan 0 maksud saya. Lalu di sini MD lama sama dengan 0, biar dia mempunyai angka awal 0 gitu. Setelah itu kami buat perulangan for j lagi. For j in range len pengetahuan, maka lalu kondisi lagi jika pengetahuan j indeks 0 sama dengan penyakit terpilih i dan pengetahuan j indeks 1 di gejala dipilih, maka pengetahuan ke sama dengan pengetahuan ke ditambah 1. Lalu kami tambah lagi kondisi di sini. Jika jumlah pengetahuan sama dengan 1, MB sama dengan pengetahuan J indeks kedua, MD sama dengan pengetahuan J indeks ketiga. Lalu di sini kami
rumus CF sama dengan MB dikurang MD. Jika kondisi ini terpenuhi, lalu kami melakukan print, melakukan output MB sama dengan MB. Di sini kami mengeluarkan MB ini. Lalu di sini print untuk MD, kami mengeluarkan MD. Lalu di sini print untuk hasil perhitungan CF sama dengan MD dikurang MD sama dengan angka MD yang dikeluarkan dikurangi dengan MD. Di sini mengeluarkan angkanya. Di sini lagi sama dengan ini hasilnya dari sini. Hasil perhitungan ini. Setelah itu kami masukkan ke list CF ini dengan menggunakan append list CF.append dalam kurung CF. Setelah itu kami ke kondisi berikutnya, elif. Jadi jika kondisi pertama tidak terpenuhi, dia akan melanjutkan ke kondisi kedua. Di kondisi kedua ini, jika jumlah pengetahuan lebih dari 1, maka lalu kami tambah lagi di sini kondisi dalam kondisi, jadi seperti itulah. Jika pengetahuan sama dengan 1, maka MB lama sama dengan pengetahuan J2. Jadi MB lama ini angka di pengetahuan ke indeks kedua ini. Untuk MD lama juga sama, tetapi indeksnya indeks ketiga. Lalu kami print, kami mengeluarkan tulisan ini MB lama sama dengan, lalu kami mengeluarkan angka MB lama. Di bawahnya lagi kami print, kami melakukan output lagi MD lama sama dengan, lalu kami mengeluarkan angka di MD lama. Elif, lalu jika kondisi ini tidak terpenuhi, dilanjut ke kondisi berikutnya. Elif pengetahuan kedua, pengetahuan sama dengan 2, maka MB baru sama dengan J2, indeks kedua, MD baru sama dengan pengetahuan J indeks ketiga. Lalu kami di sini membuat variabel MB sementara untuk rumusnya, di mana MB lama ini akan dikurangi MD lama. Lalu MB sementara 2 ini dikurangi MB baru dikurangi MD baru. Berikutnya ini MB perhitungan ini kami gunakan untuk melakukan perhitungan mencari CF-nya, quaternary factor yang kami buat. Jadi rumusnya seperti ini, MB sementara yang ini, MB lama yang sudah dikurangi dengan MD lama, ditambah kami di sini membuat kurung ini, jadi dia itu akan menghitung yang di dalamnya dulu. Setelah dia menghitung di dalamnya, baru dia akan menghitung dengan yang di luarnya. Jadi di sini ditambah MB sementara 2 di sini, MB baru yang telah dikurangi dengan MD baru, dikalikan dengan 1 yang sudah dikurangi MB sementara 1 ini. Jadi pertama dia akan 1 dikurangi hasil ini, lalu dikalikan dengan MB sementara 2 ini. Setelah itu dia lalu ditambahkan dengan MB sementara 1. Setelah itu kami keluarkan outputnya, kami mengeluarkan tulisan ini dulu, MB sementara sama dengan MB1 ditambah MB2 dikalikan 1 dikurangi MB1 sama dengan. Setelah itu kami keluarkan hasil dari perhitungan MB sementara 1, kami keluarkan tulisan tambah lagi, lalu mengeluarkan hasil MB sementara 2. Setelah itu kami buat lagi di sini dikalikan 1 dikurangi MB sementara 1. Jadi dia ini, yang ini tuh seperti ini rumusnya. Kami buat seperti ini biar user itu mengerti. Setelah itu di sini tutup kurung sama dengan ini hasil dari perhitungan rumus ini. Lalu kami buat kondisi lagi, if jumlah pengetahuan sama dengan 2, maka MB sama dengan MD sementara. Lalu kami print, MB sama dengan MB sementara sama dengan MB.
Setelah kondisi tersebut selesai, kami masukkan MB tersebut ke dalam array list CF dengan menggunakan list cf.append MB. Lalu di sini elif, kondisi berikutnya untuk kondisi ini kondisi pertama, ini kondisi kedua, lalu ini kondisi ketiganya. Jika pengetahuan ke lebih besar sama dengan 3, maka MB lama sama dengan MB perhitungan. Lalu kami melakukan output lagi, MB lama sama dengan MB sementara sama dengan MB lama. Kami output lagi, MD lama sama dengan MD sementara sama dengan MD lama. Lalu kami panggil lagi MB baru untuk di pengetahuan J indeks kedua. Lalu MD baru sama dengan pengetahuan J indeks ketiga. Kami melakukan output lagi, MB baru sama dengan MB baru ini mengeluarkan angka MB-nya. Lalu di sini print MD baru sama dengan MD baru mengeluarkan angka di MD baru ini. Setelah itu MB sementara 1 sama dengan MB lama. MB sementara, lalu berikutnya MB sementara sama dengan MB baru dikurangi MD baru. Ini untuk rumusnya. Lalu di sini lagi kami buat rumus seperti di atas, sama persis, bisa dilihat. Jadi pertama itu dia akan menghitung sini, menghitung dengan rumus ini, lalu dia akan menghitung dengan rumus ini. Karena perhitungannya sama, cara hitungnya sama, saya akan lewatkan saja. Setelah itu di sini kami membuat program untuk melakukan perankingan. Jadi CF yang terbesar akan dimunculkan di awal, lalu diikuti ke CF yang lebih kecil dari CF tersebut. Pertama kami di sini print CF terpilih dikurang lalu mengeluarkan penyakit terpilih. Print dengan CF sebesar ini list CF. Kami buat dua array di sini. Pertama array penyakit ranking, lalu CF ranking untuk memasukkan nilai ininya. Lalu kami membuat perulangan port I in range line penyakit terpilih. Maka penyakit ranking dot append penyakit terpilih I. Lalu berikutnya CF ranking dot append list CFI. Lalu setelah perulangan itu kami buat perulangan lagi yang lain, port I in range line penyakit. Maka port J in range and penyakit terpilih. Maka ini perulangan dalam perulangan ya. Maka kami buat kondisi if J lebih besar daripada I. Lalu kondisi lagi jika ranking lebih besar dari ranking I, maka tempat TMP CF, tempat CF-nya sama dengan CF ranking I. Lalu TMP penyakit sama dengan penyakit ranking I. CF ranking I sama dengan CF ranking J. Penyakit ranking I sama dengan penyakit ranking J. Lalu penyakit ranking J sama dengan TMP CF. Berikutnya yang terakhir, penyakit ranking J sama dengan penyakit ranking. Lalu ini kami melakukan output untuk mengeluarkan ranking penyakitnya yang paling besar dulu. Jadi penyakit ranking, print, ranking CF, akan mengeluarkan hasil dari CF ranking ini. Lalu CF tertinggi, max digunakan untuk menghitung nilai yang paling besar dahulu, lalu terkecil. Jadi max CF ranking yaitu penyakit ranking indeks 0. Oke, itu saja dari program kami. Kami juga sudah membuat beberapa kasus yang bisa dicoba. Jadi mari kita lihat kasusnya. Ini kasus yang telah kami buat.
kami membuat 3 kasus. Ini kasus 1, ini kasus 2, sedangkan yang berikutnya kasus ketiga. Untuk kasus 1, yaitu seperti ini. Jika seorang pasien menunjukkan gejala seperti bersin, pilek, hidung tersumbat, lalu dia kedinginan, gejalanya, dan yang terakhir kelelahan, maka kemungkinan pasien tersebut menderita penyakit demam biasa. Untuk nilai kepercayaannya sendiri, yaitu untuk gejala bersin, pilek, hidung tersumbat, MD-nya sama dengan 0,5, MD-nya 0,3. Untuk gejala kedinginan, MB-nya itu 0,5 dan MD-nya 0,2. Untuk kelelahan, MB-nya 0,5 dan MD-nya 0,1. Lalu kami membuat rule-nya, if bersin, pilek, hidung tersumbat, dan kedinginan dan kelelahan, maka penyakitnya demam biasa. Ini perhitungan kami. Pertama, kami kurangi dulu MB dengan MD-nya. Jadi untuk bersin, pilek, dan hidung tersumbat ini MB-nya 0,5, MD-nya 0,3. Kami kurangi MB-nya dengan MD, mendapatkan hasil 0,2. Lalu untuk berikutnya sama, MD-nya dikurangi MD. Yang kedinginan MB-nya 0,5, sedangkan MD-nya 0,2. Menghasilkan 0,3. Sedangkan untuk kelelahan menghasilkan 0,4. Lalu kami membuat perhitungan, ini karena 3 penyakit, jadi dia melakukan 2 proses. Proses pertama itu dia menghitung bersin, pilek, hidung tersumbat ini dikalikan dengan gejala kedinginan. Rumusnya itu CF untuk demam bersin pilek ini 0,2 ditambahkan dengan CF kedinginan, lalu dikalikan 1 dikurangi dengan 0,2. 0,2 ini dan untuk CF pertamanya yang ini. Lalu setelah dihitung didapatlah 1 dikurangi 0,2, 0,8. Lalu 0,8 itu dikalikan 0,3. Nah, setelah dikalikan 0,3 didapatlah hasil 0,24. Setelah itu 0,2 ini ditambahkan 0,24 mendapatkan hasil 0,44. Setelah kita menghitung ini tersumbat dengan kedinginan, kita hitung lagi dengan gejala kelelahan. Jadi gejala kelelahan itu 0,44 ditambah 0,44 ini dari hasil ini ya, perhitungan pertama, ditambahkan 0,4 dengan perhitungan ini untuk kelelahan, lalu dikalikan 1 dikurangi 0, ini harusnya 44 bukan 42, maaf. Lalu kita hitung 1 dikurangi 0,44 mendapatkan hasil 0,58. Yang ini juga bukan 0,44 tapi 0,4. Lalu 0,58 tersebut kita kalikan dengan 0,4 mendapatkan hasil 224. Lalu 0,44 ini kita tambahkan 0,224 mendapatkan hasil CF-nya 0,664. Untuk ini biarkan saja. Sekarang kita coba di programnya apakah mendapatkan hasil yang sama. Jadi tadi yaitu gejala yang terjadi itu hidung tersumbat, kedinginan dengan kelelahan.
Jadi apakah dia mengalami panas? Kita tekan tidak. Sakit kepala? Tidak. Batuk? Tidak. Ini bersin pilek, hidung tersumbat? Ya. Kedinginan? Ya. Kalau sakit tenggorokan? Tidak. Apakah mengalami kelelahan? Ya. Lalu karena sudah seperti pasien tersebut, kita tinggal tekan tidak saja sisanya. Nah, hasil yang didapat itu 0,664 sama seperti di perhitungan kasus tadi. Perhitungannya juga sama, ini 0,5 MB lama. Ini untuk hidung tersumbatnya, MD lama juga untuk hidung tersumbatnya. Ini rumusnya yang digunakan, jadi 0,2 ditambah 0,3. 0,3 ini didapatkan dari perhitungan yang untuk kelelahan MB dikurangi MD, lalu dikalikan 1,0,2. Sisanya sama seperti yang telah dibuat di dalam kasus tersebut. Hasilnya sama. Oke, berikutnya saya serahkan ke rekan saya yang berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kasus yang kedua. Nama saya Andras, NIM saya D104 1191019. Jadi di kasus kedua, jika seorang pasien menunjukkan gejala batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas, maka kemungkinan pasien tersebut menderita penyakit COVID. Dan nilai kepercayaan untuk gejala batuk yaitu MB 0,6, MD 0,05, untuk gejala sakit tenggorokan MB 0,7 dan MD 0,3. Dan untuk sesak nafas MB 0,8 dan MD 0,01. Dan untuk aturannya, jika batuk dan sakit tenggorokan dan sesak nafas, maka penyakitnya COVID-19. Dan di bawah ada perhitungannya. CF COVID-19 sama dengan MB dikurang MD 0,6 dikurang 0,05 sama dengan 0,55. Kemudian CF-nya sakit tenggorokan 0,7 dikurang 0,3 hasil 0,4. Kemudian CF sesak nafas 0,8 dikurang 0,01 sama dengan 0,79. Nah, untuk perhitungan CF-nya batuk dikalikan dengan sakit tenggorokan. Kemudian yang diambil tuh CF batuk, kemudian ditambah dengan CF sakit tenggorokan dikali dalam kurung 1 dikurang CF batuk. Seperti yang dilihat 0,55 ditambah 0,4 dikali 1 dikurang 0,55. 1 dikurang 0,55 0,45, kemudian dikali dengan 0,4 jadi 0,18 ditambah 0,55 jadi 0,73. Kemudian dilanjutkan ke CF batuk sakit tenggorokan dikali dengan CF sesak nafas. CF batuk dan sakit tenggorokan diambil dari hasil yang di atas, kemudian dijumlahkan dengan CF sesak nafas dikali dengan 1 dikurang CF batuk yaitu 0,73. Kemudian 1 dikurang 0,73 sama dengan 0,27 dikali 0,79. 0,213 ditambah 0,27 ditambah 0,73 hasil 0,943. Nah, kemudian bisa dicoba di program. Tadi gejala gejala batuk, panas tidak, sakit kepala tidak, batuk ya. Batuk ya.
bersin, pilek, hidung tersumbat tidak. Kedinginan tidak. Sakit tenggorokan ya. Kelelahan tidak. Kehilangan selera makan tidak. Sesak nafas ya. Dan untuk selebihnya tidak. Dan sesuai hasil hitung manual dengan coding sama ya, 0,9433 ya, dengan penyakit COVID-19. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang kasus ketiga. Jadi di kasus ketiga ini ada seorang pasien yang menunjukkan gejala panas, nyeri sekujur tubuh, dan bintik merah pada kulit, sehingga kita menimbulkan sebuah pertanyaan, ini apakah merupakan gejala dari demam biasa atau demam berdarah atau COVID-19. Maka dari itu kita harus menggunakan, untuk menjawab semua ini kita harus menggunakan programnya. Untuk nilai kepercayaan dari gejala panas itu ada nilai MB-nya itu 0,9 dan nilai MD-nya itu sama dengan 0,1. Untuk gejala nyeri sekujur tubuh, MB-nya sama dengan 0,9 dan MD-nya 0,1. Dan untuk bintik merah pada kulit, nilai MB-nya itu 0,7 dan MD-nya 0,2. Jadi untuk perhitungan manualnya seperti ini. Jadi ada beberapa aturan di mana jika panas dan nyeri sekujur tubuh dan bintik merah pada kulit, maka hasil perhitungan itu demam berdarah. Untuk perhitungannya seperti CF, demam berdarah, panas, itu nilai dari dikurangi sama dengan nilai 0,9 dikurang 0,1 sama dengan 0,8. CF, demam berdarah, nyeri sekujur tubuh, itu 0,9 dikurang 0,1 sama dengan 0,8. Untuk CF selanjutnya itu demam berdarah, itu gejala bintik merah pada kulit dengan nilai 0,7 dikurang 0,2 sama dengan 0,5. Kemudian penyakit demam berdarah dengan gejala panas, memasukkan rumusnya yaitu dengan panas dikali nyeri sekujur tubuh sama dengan 0,8 ditambah 0,8 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,8. Maka hasilnya 0,8 ditambah 0,8 dikali 0,2. 0,2 hasil dari pengurangan 1 dikurang 0,8. Kemudian kita kalikan 0,8 dikali 0,2 sehingga menghasilkan 0,8 ditambah 0,16. Sehingga kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil 0,96. Kemudian untuk CF selanjutnya itu CF berdarah, yaitu panas nyeri sekujur tubuh dikali bintik merah pada kulit. Untuk nilai 0,9 sendiri itu hasil dari perkalian dari gejala panas dikali nyeri sekujur tubuh. Kemudian dikali dengan nilai bintik merah pada kulit itu 0,9 dikali 1, dalam kurung 1 dikurang 0,96 sama dengan 0,96 ditambah 0,5 dikali 0,04. Kemudian kita kalikan 0,5 dikali 0,04 sehingga menghasilkan 0,02. Kita jumlahkan maka menghasilkan 0,98. Langsung saja kita ke uji coba ke programnya. Diperbesar soal itunya, tampilan hasilnya. Ya. Jadi sesuai dengan gejala yang dialami pasien. Jadi yang pertama itu apakah pasien mengalami panas? Jadi sesuai dengan kasus tadi itu ya. Maka pasien menempatkan Y ketika pasien mengalami gejala panas. Kemudian program akan menanyakan lagi kepada pasiennya, apakah mengalami sakit kepala? Di kasus ketiga itu tidak
terjadinya sakit kepala sehingga jawabannya T. Tidak. Kemudian apakah pasien mengalami batuk? Di gejala itu tidak ada pasien yang mengalami batuk sehingga kita menginputkan T. Kemudian apakah pasien mengalami bersin, pilek, hidung tersumbat? Di gejala kasus ketiga itu pasien tidak mengalami sehingga kita menginputkan T. Kemudian apakah pasien mengalami kedinginan? Di kasus ketiga itu pasien tidak mengalami gejala kedinginan sehingga kita menginputkan T. Kemudian apakah pasien itu mengalami sakit tenggorokan? Di kasus ketiga tidak ada terjadinya gejala sakit tenggorokan sehingga pasien menginputkan T. Di gejala kelelahan itu tidak ada sehingga pasien menginputkan T. Kemudian ada apakah pasien mengalami kehilangan selera makan? Di sini di kasus ketiga tidak ada sehingga menginputkan nilai T. Kemudian pada kasus ini yaitu pasien mengalami sesak napas. Di gejala itu tidak terjadinya sesak napas sehingga pasien menginputkan T. Dan di sini ada pertanyaan tentang apakah pasien mengalami nyeri sekujur tubuh. Di gejala itu ada termasuk yaitu nyeri sekujur tubuh sehingga pasien menginputkan Y. Kemudian apakah pasien mengalami bintik merah pada kulit? Di gejala itu sendiri ada terjadinya pasien itu mengalami bintik merah pada kulit sehingga pasien harus menginputkan nilai T. Nilai Y. Baik, ada kesalahan sedikit, kita ulangi. Jadi pasien sendiri itu mengalami panas sehingga menginputkan Y. Kemudian ada pasien mengalami sakit kepala itu tidak terjadi sehingga menginputkan T. Kemudian batuk T. Bersin, pilek, hidung tersumbat T. Kedinginan T. Sakit tenggorokan T. Kelelahan T. Kehilangan selera makan T. Sesak napas T. Di sini pasien menginputkan Y. Kemudian di sini karena pasien mengalami gejala bintik merah sehingga pasien menginputkan Y. Untuk mual pasien tidak ada sehingga T. Untuk muntah tidak ada sehingga T. Untuk diare tidak ada T. Untuk mimisan tidak ada T. Scroll ke atas sedikit. Jadi setelah kita menginputkan gejala yang ada pada kasus 3, sehingga program ini akan menghitung dari penyakit yang pertama itu demam biasa, di mana demam biasa itu ada terjadinya panas sehingga program akan menghitung dari nilai CF dari biasa, sehingga dari nilai CF biasa itu menghasilkan nilai 0,8, kemudian program akan menghitung lagi nilai CF untuk demam berdarah. Untuk hasil dari demam berdarah itu sendiri itu 0,98. Untuk hasil sementaranya itu 0,98. Kemudian program menghitung nilai CF penyakit pada COVID-19 itu dengan hasil 0,19. Sehingga di sini ada penyakit terpilih, demam biasa, demam berdarah, dan COVID-19. Sehingga untuk dengan nilai CF sebesar 0,8 untuk demam biasa, 0,98 demam berdarah, dan 0,199998 COVID-19. Sehingga selanjutnya kita akan menentukan ranking penyakit dari setiap penyakit. Untuk ranking CF-nya itu nilai tertingginya itu pada penyakit demam berdarah dengan nilai 0,98. Sehingga hasil dari program ini menyatakan benar dengan sesuai perhitungan yang kami lakukan di perhitungan manual. Sekian dari pembahasan kami untuk kasus ketiganya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Marcel.
Jadi itu saja dari kelompok kami. Hasil yang didapatkan pada program sama persis dengan hasil perhitungan manual yang kami lakukan pada kasus yang kami buat. Sekian dan terima kasih.